Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi lagi. Hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa itu karya dekoratif, ya. Tujuannya adalah untuk memperindah suatu karya, ya. Jadi gambar dekoratif ini bisa kita temukan pada karya seni daerah pada umumnya, ya. Contohnya misalnya pada kain tradisional seperti di sarung boleh ada batik, ataupun misalnya ulos, ya. Masih banyak lagi ya contoh-contohnya, ya. Ada juga yang di guci, atau bahkan ada yang di perabotan rumah tangga. Nah, berikutnya objek gambar dekoratif itu, ya, meliputi, jadi objek gambar dekoratif itu meliputi hewan, manusia, dan tumbuhan. Ya, jadi objek dekoratif itu meliputi hewan, manusia, dan tumbuhan, ya. Itu tentang mengidentifikasi gambar dari karya seni dekoratif, ya. Jadi tadi karya seni dekoratif itu tujuannya untuk menghias. Nah, kemudian karya-karya dekoratif banyak kita temukan pada karya seni daerah, misalnya seperti guci, terus perabotan rumah tangga, kain batik, terus ada sarung atau bahkan ulos, ya. Kemudian objeknya itu adalah hewan, manusia, dan tumbuhan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang karya seni mozaik, ya. Jadi mozaik ini adalah salah satu cara, ya. Sebenarnya salah satu cara atau bahkan teknik, ya. Teknik dalam membuat suatu karya seni. Jadi mozaik ini adalah teknik menempelkan potongan atau bagian-bagian kecil menjadi suatu gambar yang baru, ya. Jadi itu teknik mozaik, ya. Jadi mozaik ini adalah teknik menempelkan potongan atau bagian-bagian kecil menjadi suatu gambar yang baru, ya. Nah, ada dua jenis bahan yang digunakan dalam teknik mozaik, ya. Ada dua jenis bahan yang digunakan dalam teknik mozaik. Yang pertama adalah bahan alam, dan yang kedua adalah bahan buatan, ya. Kalian pasti sudah tahu apa itu bahan alam sama apa itu bahan buatan, ya. Bahan alam itu adalah bahan yang berasal dari alam. Contohnya misalnya ada daunan, ya, dedaunan, terus ranting, terus misalnya kerang, biji-bijian, kulit telur, dan lain sebagainya, ya.
Terus sedangkan bahan buatan adalah bahan yang diciptakan oleh manusia, ya. Jadi misalnya seperti kalau kalian pernah dengar manik-manik namanya, itu boleh, ya, ataupun bahkan dari plastik, ya. Ada banyak ya bahan buatannya. Ya, jadi dalam pembuatan karya teknik mozaik itu menggunakan dua jenis bahan, ya. Boleh pilih yang mana saja yang mau digunakan, boleh bahan alam ataupun bahan buatan, ya. Itu. Selanjutnya, nah, jadi sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, kalian jangan bingung lagi ya. Jadi teknik mozaik ini itu adalah salah satu teknik karya seni, ya, dalam membuat suatu karya seni. Jadi teknik mozaik itu adalah teknik menempelkan potongan atau bagian-bagian kecil menjadi suatu gambar yang baru. Ya, bahan yang digunakan bisa bahan alam ataupun bahan buatan. Kemudian misalnya gini, contohnya ya, contoh karya mozaik yang ada di lingkungan kita. Kalian mungkin pernah lihat keramik, ya. Suatu keramik disusun menjadi suatu gambar baru, tapi dia menggunakan potongan-potongan dari keramik, misalnya gitu. Misalnya jadi bentuk bunga atau bentuk yang lainnya. Ataupun misalnya kalau kalian sering melihat ada kaca, ya, kaca jendela seperti itu, kaca jendela. Nah, di kaca jendela itu dia itu ada seperti potongan-potongan, ya, potongan-potongan dari warna-warna kaca yang lain, kemudian dibentuk menjadi suatu gambar, ya. Itu salah satu teknik karya mozaik, ya. Itu kalian bisa untuk lebih jelasnya kalian bisa nanti coba cari di Google, ya, kalian searching sendiri, kalian cari tahu supaya kalian lebih paham bagaimana itu bentuk dari karya mozaik, ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas teknik potong, lipat, dan sambung, ya. Jadi dalam membuat suatu karya seni itu biasanya ada 3 teknik, ya. 3 teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah teknik potong. Yang kedua lipat. Yang ketiga sambung, ya. Jadi dalam pembuatan suatu karya seni biasanya itu menggunakan 3 teknik yang paling utama, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Apa itu teknik potong? Teknik potong itu adalah teknik di mana kita memotong-motong bahan, ya. Teknik memotong-motong bahan menjadi potongan yang kita inginkan. Kemudian teknik lipat adalah teknik di mana kita membentuk sesuatu dengan melipat. Biasanya teknik lipat ini pada umumnya digunakan pada karya seni yang berbentuk kertas, ya, yang dengan bahannya adalah kertas. Kemudian teknik sambung ini adalah di mana kita menyambungkan beberapa bahan atau menyatukan beberapa bahan menjadi suatu karya seni yang baru, ya. Itu tekniknya, ya. Jadi ada 3 teknik biasa yang digunakan dalam pembuatan karya seni. Itu adalah teknik potong, lipat, dan sambung, ya. Jadi seperti contoh misalnya itu karya mozaik, ya. Karya mozaik itu merupakan salah satu teknik yang menggunakan teknik potong, ya. Karena pada dasarnya karya seni mozaik itu adalah memotong-motong atau membelah, ya, membelah lah kita bilang, atau memotong atau membelah suatu bahan menjadi ukuran-ukuran terkecil, kemudian kita tempelkan menjadi suatu gambar yang baru. Itu konsep kalau misalnya karya mozaik. Makanya karya mozaik merupakan salah satu karya seni yang menggunakan teknik potong, ya. Terus misalnya teknik lipat, contohnya misalnya kalian pasti tahu kertas
permainan origami ya, origami. Origami itu merupakan salah satu kerajinan tangan juga ya, atau kesenian, dimana origami, permainan origami itu kita dituntut untuk membuat suatu karya dengan teknik melipat kertas origami ya. Makanya biasanya teknik lipat ini digunakan pada umumnya pada karya seni yang berbahan kertas ya. Nah, teknik sambung ini bisa berbagai macam ya. Bisa karya seni yang menggunakan bahan plastisin ya, ataupun misalnya gips dan lain sebagainya ya. Oke, jadi jangan bingung lagi nanti kalau misalnya karya seni itu mempunyai 3 teknik yang pada umumnya. Yang pertama teknik potong, lipat, dan sambung. Oke. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada alat ya, alat. Nah, dari namanya juga sebenarnya kita udah tahu sih ya. Kita pasti udah tahu ketika kita ingin menggunakan teknik potong, kita pasti menggunakan alat yang namanya pisau atau gunting ya. Kalau kita ingin menggunakan teknik lipat, kita pasti membutuhkan yang namanya bahannya aja ya, bahan berupa kertas. Berupa kertas dan yang lainnya. Ya. Teknik lipat juga itu bisa digunakan pada baju ya, teknik lipat. Bukan baju, maaf. Kita gunakan pada kain ya. Pada kain. Jadi nggak cuma kertas, kain pun bisa. Tapi pada umumnya pasti itu bahan atau alat yang digunakan pasti yaitu bahan yang berupa kertas. Nah, sedangkan untuk teknik sambung itu kita pasti membutuhkan yang namanya lem atau perekat, atau bahkan isolasi namanya ya. Isolasi atau lakban. Ya, itu alat yang biasanya digunakan. Nah, untuk teknik kertas ini, untuk teknik lipat itu kan bahannya berupa kertas ya. Kenapa nggak Bapak bikin alat yang digunakan? Karena pada umumnya alat yang digunakan itu adalah tangan kita sendiri ya, tangan kita sendiri. Untuk teknik lipat itu biasanya menggunakan tangan kita sendiri. Sedangkan untuk teknik potong itu membutuhkan pisau atau gunting. Sedangkan untuk teknik sambung itu pasti menggunakan lem, perekat, isolasi atau lakban ya. Baik, itu saja tentang materi hari ini ya. Dipelajari, dipahami. Kalau misalnya masih bingung, kalian bisa lihat di buku pena kalian juga ya. Itu materinya ada dari halaman 63 ya, 63 sampai ke halaman berapa nih? Halaman 79 ya. Halaman 86 ya. Jadi di buku pena kalian bisa lihat dari halaman 63 sampai halaman 86 ya. Kalau ada pertanyaan kalian boleh japri Bapak ya. Jadi sampai di sini materinya, kita ketemu minggu depan.